Undang-undang hak cipta itu nggak serta-merta pencipta lagu. Semua ciptaan itu kalau bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia, kemudian dianggap sebagai inovasi baru, itulah ciptaan yang kemudian dilindungi oleh hak cipta, undang-undang cipta ya. Nah, terkait dengan ciptaan lagu, ya lagu juga hasil ciptaan manusia kan. Itu kan penciptanya juga kan berupaya bikin lagu kan. Itu mikir itu, pakai analisa, pakai perasaan, pakai insting, pakai kata-kata, mereka buat lagu sehingga tercipta lagu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana penerapan lagunya. Nah, siapapun sebenarnya boleh menyanyikan setiap lagu apapun juga. Siapapun boleh, tanpa perlu kena undang-undang hak cipta. Dengan syarat lagu-lagu ini kemudian tidak dikomersilkan, gitu, atau tidak kemudian diperlihatkan atau kemudian dinyanyikan dengan harapan mendapatkan uang. Begitu ya, siapapun boleh, pengamen juga boleh, pengamen dapat uang kecil masa diminta kan, gitu kan, namanya job nyari hidup kan, jadi nggak masuk ke wilayah sana. Nah, ketika terkait dengan ciptaan lagu yang dikomersilkan itu begini, jadi misalnya ada lagu, ada penciptanya, kita nyanyikan dalam satu konser yang berbayar, dikomersilkan lagu ini, itulah kena undang-undang hak cipta gitu. Nah, sekarang kita fokus kepada Lesti. Apakah dia menyanyikan lagu-lagu ini kemudian nilainya komersil? Kalau dia menyanyikan tidak komersil ya tidak kena. Nah, kalau dia menyanyikan lagu-lagu ini secara komersil, misalnya ditangkap suatu event, kemudian suatu acara, tapi acara atau event ini kemudian membayar royalti kepada suatu lembaga yang menaungi mengenai ciptaan lagu, ya nggak kena juga. Begitu. Nah, atau si Lesti kemudian menyanyikan lagu yang kemudian eventnya ada, berbayar juga, tapi kemudian ada pihak lain, ada orang yang nonton kemudian mengupload kepada YouTube-nya, ya Lesti nggak kena juga, begitu. Kecuali Lesti nyanyi, dia punya niat dengan sengaja dan niat jahat, pengen meraup keuntungan, dia bernyanyi meminta supaya penonton bayar pakai event, kemudian tapi nggak bayar royalti kepada pihak lembaga LMKN. Ya sudah, ya diproses. Nah, makanya kita hati-hati karena memang detanya begitu. Kuncinya setiap ciptaan lagu yang kemudian dinyanyikan oleh siapapun sebenarnya tidak ada persoalan sepanjang tidak ada nilai komersil. Yang kedua, kalaupun ada nilai komersil, kalau sudah bayar royalti juga nggak ada persoalan. Yang ketiga, kalau dia sudah nyanyi secara komersil disorot tapi ada pihak lain yang mengupload ke suatu pemberitaan atau YouTube atau apa di medsos, ya sudah. Yang salah bukan dia, tapi si pengupload ini, karena dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau YouTube-nya sendiri bayar kepada LMKN, ya sudah, LMKN yang bertanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya pencipta lagu ini dalam undang-undang hak cipta sudah dilindungi melalui LMKN, melalui wadah-wadah. Tinggal wadah ini ngasih nggak kepada pencipta lagu. Nah, ini persoalannya. Kebetulan di situ, kalau si pencipta lagu sudah bikin lagu banyak-banyak, tapi kemudian dinyanyikan secara populer, tapi dihargai juga tidak, dikasih duit juga tidak, begitu kan? Akhirnya kan nelongso. Akhirnya begini, kalau kita biarkan ini berjalan seperti ini, nanti kasihan pencipta lagu, mereka yang capek berkarya, mereka nggak dapat apa-apa. Kita juga harus fair, pencipta lagu harus mendapat, penyanyi juga harus mendapat, penikmat juga harus membayar, begitu. Jadi aspeknya di situ. Nah, sekarang kita persoalannya adalah bagaimana dengan pencipta lagu kalau dibegitukan. Tentunya nanti banyak orang yang memang dunianya adalah menciptakan lagu, mereka malas menciptakan lagu. Hasilnya Indonesia nggak ada karya lagu tuh nggak ada. Kenapa? Iya, kita udah capek-capek bikin lagu, nggak ada yang bayar, gimana? Akhirnya nggak ada yang nyiptain lagu. Akhirnya tinggal lagu-lagu lama yang kita jadi nostalgia kan. Gitu, lir, lagu gitu aja itu diulang gitu, karena nggak ada yang nyiptain lagu baru. Gitu. Cuman persoalannya kan sekarang udah ada AI yang nyiptain lagu sendiri. Nah, udah beda lagi tuh urusan. Bang, tapi kan ada yang dikatakan kalau dari pihak LMKN itu mengatakan ada dua teknik, performing rights dan mechanical, ya kan? Yeah. Yang diwadahi oleh LMKN adalah performing rights. Nah, yang terkait kasus Lesti ini adalah masuknya ke mechanical, berarti kan tidak campur tangan nih LMKN, ya kan? Itu memang semua atas semua perizinan. Berarti kan memang didasari. Kira-kira di sini Lesti bersalah nggak, Bang? Karena kan dia tidak izin, semua kan didasari dengan perizinan. Ya, nanti kita lihat fondasinya ya. Apa fondasinya? Fondasi hukum. Kalau LMKN bilang, oh kami cuma bertanggung jawab di A,
duitnya dia terima tapi A doang. Sebenarnya dia punya duit kelebihan kan, dia mengcounter B gimana caranya. Itu tanggung jawabnya LMKN, bukan disuruh pencipta suruh kerja sendiri, penyanyi suruh berantem, kan begitu. Ini nggak bagus. Kondusivitas dari ciptaan lagu, pencipta dan penyanyi jadi nggak bagus. Sebenarnya ini harus ditengahi oleh LMKN. Kalau mereka bilang, oh kami nggak bertanggung jawab dengan mekanika, ya nggak gitu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan-persoalan ciptaan lagu dan persoalan-persoalan yang menyanyikan. Mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi ini ada bolongnya di situ, di mana mereka tidak bertanggung jawab. Enak di dia, nggak enak di yang lain kan gitu. Jadi itu persoalannya. Nah, makanya ini kita akan kejar ke LMKN sebenarnya. Bagaimana sih mekanismenya? Kalau memang masih bolong di situ, kita bikin undang-undang baru untuk mengatasi ini. Gitu. Berarti ada perbaikan terhadap undang-undang hak cipta khusus mengenai ciptaan lagu dan bagaimana dinyanyikannya. Berarti kesimpulannya menurut abang kira-kira emang Lesti itu salah, masuk kategori salah atau tidak, kan semua itu memang harus perizinan walaupun betul. Dalam teknik performing arts atau mekanikal. Ya, ketika kita bicara mekanikal berarti kita bicara detail kan. Namanya mekanik kan detail, apakah murnya yang salah, apakah obengnya nggak ada, apakah ikatan tali kawatnya yang belum sempurna. Namanya mekanik kan, bisa banyak persoalan. Itu harus didetailkan. Dan siapa yang mengerjakan ini? Nggak ada lembaga lain selain lembaga penyidikan. Mereka yang menganalisa ini dengan keterangan-keterangan ahli. LMKN jadi ahli. Kalau memang ada undang-undang yang masih kurang, mereka harus perbaiki. Kalau memang ternyata Lesti salah, ya salah. Gitu. Karena apa ya? Karena nasib. Ada yang begini-begini. Tapi kalau memang ternyata yang mekanik ini nggak begitu salah-salah amat atau nggak salah, itu sudah berarti lolos. Begitu. Cuman kita nggak usah sampai ke pemeriksaan mekanik karena itu berbiaya mahal. Mekanikal kan? Ya udah kita aja udah berdamai dulu dari hati ke hati, kita bicarakan mana baiknya, mana buruknya, mana jalan tengahnya, mana yang menguntungkan para pihak. Itu dulu. Makanya kita akan sarankan kedua belah pihak udahlah ngobrol berdamai, ngomongin tuh lagu. Siapa tahu Lesti punya banyak inspirasi tema-tema lagu yang dibikinkan oleh Bang Yoni kan. Jadi itu malah tambah top dua-duanya kan begitu, siapa tahu. Cuman LMKN mau memfasilitasi untuk mediasi, itu gimana Bang? Oh ya, nanti kita lihat. Kita cuma bisa menyarankan kedua-duanya mediasi sesuai dengan saran dari LMKN. Tapi LMKN ini harusnya nggak cuma memberi saran, tapi mereka bertanggung jawab dan wajib memediasikan. Bang, nonton itu gimana Bang? Siapa yang boikot? Oh, lagu-lagunya si Yoni diboikot. Ya jangan gitu juga. Gitu. Jadi orang udah ciptain lagu capek-capek diboikot hanya karena tersinggung atau itu berlebihan. Saya catat siapapun yang memboikot terhadap lagu-lagu orang itu namanya berlebihan. Dan setiap yang berlebihan nggak bagus. Boikot-memboikot itu nggak bagus. Kita kalau lagi ngobrol sama orang diboikot kan nggak bagus juga. Ada kan pernah orang diblokir chatting-chattingnya kan di WA kan sakit hati. Tapi itu kan nggak ada hukumnya. Yang ini ada hukumnya kan begitu. Nah apalagi ciptaan karya cipta gitu. Kan dari pendapat harusnya Yoni Dores tuh nggak menyalahkan penyanyinya. Nah jadi di sini kan konteksnya industri musik Indonesia ini siapa sih yang harusnya tanggung jawab atas perizinan lagu, apakah penyanyinya atau label atau event organisasinya gitu. Jadi gini, kita bicara sama Pak Yoni Dores sebagai pencipta lagu. Kita harus memahami juga beliau pencipta lagu itu secara internal ya, kepribadian ya atau jiwanya. Belum tentu beliau memahami secara lengkap undang-undang hak cipta. Belum tentu juga penyanyi Lesti Kejora juga memahami secara lengkap mengenai undang-undang hak cipta, mengenai konstelasi yang pas mengenai lagu dan ciptanya dan bagaimana menggunakannya belum tentu paham. Jadi mungkin saja dua-duanya tidak paham, sehingga mereka tahu jalur yang paling bagus untuk membuat ini paham kan hanya jalur penegakan hukum. Jalur lain nggak akan bunyi. Mungkin kalau si Yoni Dores ke LMKN belum tentu bunyi, tapi dengan dia akhirnya cari yang tepat ya lembaga negara yang tepat kan, berarti kan negara itu siapa diwakili oleh kepolisian kan, dilaporkan akhirnya kan bunyi semua, akhirnya semua tahu dan mengerti. Timbul pro kontra biasa, tapi semakin pro kontra semakin dicari detail pemahaman yang benar seperti apa, sampai akhirnya oh ternyata yang benar itu seperti ini, atau ada masih ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama, begitu persoalannya. Bang, tapi poinnya adalah ini salah alamat ya Bang? Iya, salah objek. Ini poinnya adalah apa yang dilayangkan ini salah alamat ya Bang, kira-kira seperti itu Bang? Ya namanya orang-orang cari alamat kan, kadang-kadang salah juga. Kita juga kalau cari rumah siapa nih, kita gosok ternyata bukan rumah mantan, rumah bini kita, kan pusing kita. Ini persoalan alamat. Terima kasih Bang Dea.